Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Sumatera Utara, Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, melakukan kunjungan ke rumah tahanan rutan kelas 1 Medan dalam rangka silaturahmi dan halal bilhalal bersama warga binaan. Ke pasar membeli kelapa, belinya sama Bu Ira. Banyak syukur bisa berjumpa. Salam hangat dari saya selaku pembawa acara. Maksud kami, rekan-rekan kita yang WWB ini banyak yang asimilasi yang dibolehkan keluar sesuai dengan undang-undang. Nah, seterusnya kami ini sudah mencoba meminta kepada provinsi, karena ada lahan milik pemerintah yang masih kosong, apakah bisa kami pakai? Karena di rutan ini kami diberikan Pak Karutan lahan di, mungkin Bapak bisa lihat nanti, sekitar 5 kali 7 meter. Itu kami buatkan usaha, Pak. Ada situ makot, ada ikan, ada ayam, bercampur di situ semua. Nah, dan kami sangat berharap bisa ada dukungan dari pemerintah pusat, karena Bapak online ke pusat, mungkin sebagaimana pernah disampaikan Pak Kakanul Kementerian Hukum HAM Sumatera Utara, baru ini ada koperasi di dalam rutan yang bergabung di Indonesia ini. Belum ada katanya yang ada koperasi pegawai, yang ada koperasi WPP. Ini kita bergabung ini, Pak. Saya nggak tahu balik dari mana-mana itu, karena saya nggak pernah berurusan. Menurut saya kalau negara dengan negara harusnya kan lebih mudah untuk proses pembagian kan, negara dengan negara, bukan negara dengan swasta gitu ya. Negara dengan negara kan dibagi kapit dan bagiannya bagian. Memang sampai hari ini pusing kita juga ngurus negara yang dibagian. Urusan administrasi aja semua jadi persoalan. Ya. SIM saja pun sulit, Pak. Dan ini pernah saya alami waktu di Karutan 8 ini, ketika kami melatih warga binaan ini membawa mobil, terus dia bebas, rencana karena dia sopir memang, kami mau ngurus SIM waktu itu di Polres, tapi nggak boleh kata mereka gitu, Pak. Jadi maksud kami, Bapak izin, karena kita tidak mau memberikan stigma kepada warga negara kita. Artinya mungkin di kemudian hari hal yang seperti ini mungkin sudah bisa diminimalisir, Bapak. Artinya hak warga negara misalnya untuk mendapatkan SIM tentulah difasilitasi. Yang kedua, Pak izin, kemarin kami sudah mengikuti Pilpres dan Pileg dan akan mengikuti Pilkada, Bapak. Kami memang sudah berupaya dan sudah bersurat kepada KPU dan juga Dinas Kependudukan terkait dengan kepemilikan hak identitas warga kita, itu KTP. Terjadi permasalahan yang menurut saya terus-menerus di dalam rutan lapas. Dari 3.000 warga binaan kita, kemarin di sini Pak yang memperoleh haknya 346 sekitar segitu ya Pak kasihnya. Karena yang lain tidak memperoleh hak pilih karena DPT, karena tempat tinggal, tidak punya KTP, dan juga dari surat suaranya ya. Surat suara. Saya nggak tahu balik dari mana-mana itu, karena saya nggak pernah berurusan. Menurut saya kalau negara dengan negara harusnya kan lebih mudah untuk proses pembagian kan, negara dengan negara, bukan negara dengan swasta gitu ya. Negara dengan negara kan dibagi kapit dan bagiannya bagian. Memang sampai hari ini pusing kita juga ngurus negara yang dibagian. Urusan administrasi aja semua jadi persoalan. Ya. Dalam kunjungannya, sosok yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Al-Wasliyah Sumatera Utara itu menyampaikan apresiasinya atas kreativitas warga binaan yang dengan giat belajar dan berkarya dalam menghasilkan produk-produk kerajinan yang berkualitas. Kalau belum kau serahkan ke yang lain. Apa sih? Apa sih ya, cara pembuatannya kenalin Bapak? Ya, saya Dani Pak, saya warga di sini. Mentornya ya? Jadi koordinator juga di sini. Ya. Ini
nyaman dipakai. Kalau kepala berkeringat juga tetap nyaman, enak dipakai. Kalau saya ini panas itu. Ya. Satu, empat. Nah, lalu untuk nambah muatan lokalnya kita tambahin yeast ini Pak, yeast Gorga namanya, yeast Gorga, untuk menguatkan citra Sumatera Utaranya. Jadi hari ini berapa Pak Kasih yang berjahit di sini? Hari ini empat orang ya. Biasa tuh jadi orang Padang ya. Iya betul udah. Iya. Ada orang Padang loh. Orang apa? Ini dari Jakarta Pak. Sudah. Ini dari Sunda. Di mana itu? Ini yang nggak? Oh. Sendal juga kita sudah produksi di sini. Iya Bang. Nanti untuk sendal di masjid Bapak ini ini berapa nih Mas? 50 Pak. 20.000 ya? 20.000 ya? Iya Pak. Murah ya. Satu sistem Pak. Yang dibutuhkan dia Mas dia kita buat di situ. Ini bagus. Ini berapa tuh modal ini? Kamsa tuh Bang. Pak Kasih berapa? Modal ini 37.000 Bapak. 3.000, 50.000 saja. Mudah tidak gampang dulu. Ini kemana udah pakai ya? Saya pakai. Kemana dari pasar kan? Tokopedia. Gimana Mas? Online Pak, kita ada memasarkan secara online juga. Lalu kebetulan ini sedang mengerjakan pesanan 100 pesan, 100 tantangan atau kelas ini ke pihak luar. Nah, di hutan kelas 1 Medan ini mereka mendapatkan edukasi, mendapatkan pembinaan untuk bisa melakukan kerja-kerja dan pelatihan gitu, sehingga kemudian nanti kalau mereka keluar ada skill yang sudah mereka miliki, atau kalaupun sebelum keluar pun tentu kan mereka pasti akan mendapatkan keuntungan dari kerja yang mereka lakukan ini. Dan itu saya kira yang akan juga membuat mereka ya mudah-mudahan semakin merasa keberadaannya itu sesungguhnya hanya beda tempat saja dengan yang lain. Soal produktivitas, kemampuan, skillnya saya kira dimanapun sama saja. Dan insya Allah saya selaku anggota DPD, selaku Ketua Alwasliya, insya Allah ini nanti akan ada MOU yang mau kita buat dengan teman-teman warga binaan terkait dengan produksi yang sudah dihasilkan di hutan ini.